Serangan Israel ke Gaza terus dilancarkan saat pemimpin dunia berkumpul dalam sidang umum PBB di New York. Kali ini Israel menyasar kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, Palestina. Serangan ini menewaskan 5 orang, diantaranya anak-anak. Serangan udara dan serbuan pasukan darat menjajah Israel di kota Gaza menewaskan 36 warga Gaza. Sementara itu, Presiden Prabowo terus menyatakan dukungannya untuk negara Palestina. 20 pasukan pun akan dikirim ke Gaza untuk mengamankan proses perdamaian di sana. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Tidak hanya Presiden Prabowo, dukungan bagi negara Palestina juga diserukan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Presiden Kolombia Gustavo Petro bersuara lantang menyerukan untuk seluruh negara bersatu perang melawan Israel. La ONU tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. Sementara itu, korban konflik di jalur Gaza terus bertambah. Bahkan rumah sakit di Gaza kini terancam tidak bisa merawat pasien karena kekurangan bahan bakar. 2 tahun aksi genosida Israel di Gaza telah membunuh sedikitnya 65.000 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, usai berpidato di sidang umum PBB, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Kanada. Sementara itu, aktris Leoni kritik alokasi anggaran Tangerang Selatan. Wali Kota Benyamin Daphne ajak bertemu. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di sejumlah daerah. Di Jakarta, petani nekat mengecor dirinya. Sementara di Pati, unjuk rasa digelar di depan kantor Bupati. Mereka mengecor dirinya. Hari ini sudah... Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 dijadikan momen oleh para petani Riau untuk menggelar aksi protes di Jalan Medan Merdeka Selatan. Bahkan 2 petani membiarkan tubuhnya terkurung semen hingga separuh badan. Tindakan ini adalah bentuk kemarahan atas konflik agraria di Riau yang membuat petani kehilangan tanah dan penghasilan. Mereka mendesak Presiden Prabowo segera turun tangan agar petani tak semakin terpuruk dan kelaparan. Aksi unjuk rasa ini ditindaklanjuti dengan audiensi antara perwakilan petani dengan DPR RI dan jajaran Menteri Kabinet Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Sejumlah kesepakatan pun dicapai dari pertemuan ini, di antaranya DPR setuju untuk membentuk Pansus Reformasi Agraria. Yang pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Ayo
petaniku di galakno Aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional juga digelar di Pati, Jawa Tengah. Ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Bupati Pati Sudewo pun diminta tegas dalam memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Pundanrejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada momen menarik dalam pertemuan antara perwakilan petani dengan DPR dan jajaran Menteri Prabowo. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditegur karena dinilai tidak kunjung menyelesaikan konflik kepemilikan tanah antara pemerintah dan petani yang berlangsung selama 10 tahun. Ciamis, jalan naik motor trail jauh. Teguran diberikan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika. Dewi tegaskan Raja Juli tak kunjung menyelesaikan konflik agraria yang berlangsung selama 10 tahun. 9.000 hektar lahan pertanian di Cilacap yang seharusnya lumbung pangan nasional namun justru diklaim sebagai lahan perhutani. Pemerintahan desanya aja saja sudah bingung. Pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih Kita sepakati, kita tulis berita acara bersama untuk melakukan pelepasan terhadap memang sesuatu yang secara real di lapangan dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri itu memang sudah secara efektif dikuasai oleh petani, oleh rakyat yang tapi tercatat kepemilikannya, kira-kira begitu. Meskipun Kang Agustiana selalu tidak suka dan dia marah sama saya kalau saya katakan itu, legalnya ada di BUMN. Usai hadiri sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Kanada. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menandatangani 3 kesepakatan utama, salah satunya penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Kanada, Rabu 24 September. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Danton. Selamat datang ke Ottawa, Bapak Presiden. Terima kasih. Kedatangan Presiden Prabowo juga disambut hangat warga Indonesia yang berada di Kanada. Anak-anak berpakaian khas daerah Indonesia memberikan bunga selamat datang kepada Presiden Prabowo. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa diaspora yang hadir menyambutnya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block Parliament Hill, Ottawa. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya kerjasama di bidang ekonomi, di mana Kanada menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. This will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's right. You're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Sekretaris Gubernur Jenderal Kanada Ken McKillop. Setibanya di Rideau Hall, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Gubernur Jenderal Mary. Kedua negara berkomitmen untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Usai jeda kita akan mendengarkan klarifikasi Pemkot Tangerang Selatan setelah alokasi anggaran tahun 2024 dikritisi aktris Leoni. Tetap di iNews.